Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali sahabat dengan Sniper Baper. Mungkin sahabat bertanya, Bang, mana kaos sobat ngaritnya? Kemarin saya sudah pakai bos ya. Tapi masa harus dipakai setiap hari kan bau juga, harus dicuci lah sekali-kali lah. Makanya sekarang saya menggunakan pakaian seperti ini. Tapi jiwa saya tetap menjadi sobat ngarit. Saya bergabung dengan sobat ngarit karena visi dan misinya itu luar biasa. Sobat ngarit itu apa? Sobat ngarit adalah persaudaraan, persatuan, persobatan yang tidak memandang kasta, suku, kemudian strata, kemudian harta, agama, dan sebagainya. Nomplok dalam sobat ngarit. Falsafahnya sudah saya bedah tentang sobat ngarit kemarin itu, makanya saya kemudian semakin sudi untuk bergabung dengan sobat ngarit yang lain, kemudian membahas tentang mereka berdua gitu. Sekarang bos, kemudian saya teringat kepada salah satu komentar ya, Yunfa katanya, Yunfa konten viral fun barbar. Yunfa konten viral fans barbar. Dan saya merasakan, sebagai konten kreator saya merasakan pergulatan fan-fan yang barbar. Luar biasa, walaupun kebarbaran mereka ya ada yang positif, memang ada yang negatif juga sih. Ada yang negatif juga. Apa positifnya? Fan barbar. Dan negatifnya apa? Oke. Kita diskusikan dulu. Dalam posisi positifnya ya, Bos ya. Fannya memang luar biasa, Bos. Besar ya. Besar. Sehingga semua laman informasi tentang Yunfa itu diserang. Bukan diserang dengan kata-kata negatif, Bos. Maksudnya ditonton. Pokoknya tayang di konten YouTube itu tentang apa? Datang. Bahkan kenapa kok saya mengatakan saya merasakan? Ya karena channel saya merasakan, Bos. Saya nggak merasa dulu itu. Awal mula saya membuat konten kan hanya sekedar konten saya ini adalah konten senapan. Kemudian saya membuat reaksi satunya kok bisa mereka menjadi viral. Gitu. Ternyata langsung. Kemudian saya membuat lagu-lagu gubahan dari lagunya Bunda, kemudian disisipi tiktokan Mas Yun dan Bunda. Diserang sehingga subscriber saya bos kena serangan sobat ngarit dan juga fans Yunfa dan apapun namanya kelompok-kelompoknya, pokoknya fans Yunfa ini barbar. Bahkan bos saya pernah kepleset dalam ucapan saya menyatakan bahwa Mas Yun itu orangnya tipis, kata saya itu terpleset. Wah, diserang bos oleh fannya. Mungkin memang kata-kata saya pada waktu itu mungkin sedikit kurang baik lah. Kenapa kalau saya tidak mengatakan ya mungkin badannya kurus, kan memang jelas kurus. Kalau udah bilang apa, memang badannya Mas Yun itu kurus, sehingga kemudian dikritisi oleh Bunda, apakah memang kurang makan gitu katanya Bunda itu. Gitu. Jadi sedikit saya terpleset omongan saya bos tentang mereka berdua. Wah, serangannya luar biasa. Tapi kalau umpamanya positif bos, wah juga hikmahnya luar biasa gitu. Kemudian memang benar-benar barbar itu. Bahkan kemudian ada yang mengatakan, wah sampai saya hutang-hutang pulsa untuk menonton perkembangan mereka. Oh, barbar bos gitu. Hutang-hutang pulsa. Kemudian juga orang yang mengambil hikmah luar biasa bos, para pedagang dan juga sebagainya itu ya, membuat aksesoris, membuat kaos, membuat merchandise yang berlafatkan ataupun bertuliskan sobat ngarit itu diserang juga, diserang oleh fans Yunfa ini, dibully. Jadi serangan itu bukan serangan negatif bos ya, serangan positif, diserang. Wah, pokoknya semua hal yang berbau Yunfa pasti diserang, apapun itu. Bahkan laman saya ini bos, laman saya, channel saya ini, yang kadang-kadang hanya berupa obrolan semacam ini bos, saya tidak menampilkan wajah Mas Yun dan juga
Bunda Fauzana juga tidak luput dari pantauan para fan Yunfa. Dan saya juga merasa bos sama bos. Pokoknya ada judul Yunfa, Mas Yun, Fauzana, Sobat Ngarit pasti dibuka. Ini apa ini? Ini apa ini? Ya kadang-kadang walaupun isinya itu tidak jauh dari fakta, bos. Ya mungkin bohongan dan sebagainya pasti dibuka. Adapun yang fakta dibuka. Bahkan tiktokan Mas Yun dan juga Bunda Fauzana yang sudah lama, bos, dicetel ulang, pasti dibuka ulang. Wah, barbar. Aduh, dan saya termasuk orang yang juga barbar di dalamnya. Diulik terus itu. Bahkan setiap hari pasti lihat cuplikan-cuplikan terbaru, informasi-informasi tentang mereka gitu. Diulik gitu. Ya itu positif sih. Positif kalau menurut saya positif sih. Kemudian banyak orang kemudian kreatif, menggubah lagu, membuat merchandise, kemudian membuat ulasan-ulasan Mas Yun, mengulik-ngulik nilai manfaat, kemudian tambah mendengarkan lagu-lagu dan sebagainya, tambah terhibur kita dalam kehidupan yang serba ruwet ini. Itu memang luar biasa, ada manfaatnya dibalik kebarbaran itu. Lah, negatifnya apa? Ini negatifnya bos ya. Negatifnya ini dalam sudut pandang saya ya. Maaf kalau umpamanya keliru, bisa dikritisi nanti. Negatifnya itu bos ya, satu adalah saking ngefannya kadang-kadang tidak merasa bahwa kita warga Indonesia yang baik. Ketika ada kekeliruan dari oknum-oknum tertentu, serangan kita itu luar biasa menyakitkan, baik dengan kata-kata ataupun dengan apapun. Bahkan mengatakan boykot akunnya. Wah, ini negatif bos. Jangan sampai seperti itu. Jangan menjadi kaum barbar yang negatif. Jadilah kaum barbar yang positif. Jadi pendukung dan sebagainya. Itu. Jika ada kata-kata yang keliru, wah langsung diserang. Kamu itu katanya kurang baik. Gitu. Ini negatif. Jadilah kaum barbar yang positif. Kemudian juga kadang-kadang bos, maaf sebelumnya ya. Ini mungkin cuma pikiran saya. Mas Yun itu memang tokoh yang sangat menarik untuk kita kaji dari nilai sikap, sifat dan sebagainya. Di balik kesederhanaan dia banyak hikmah-hikmah yang bisa kita manfaatkan, kita pelajari lah. Yang kemudian sering saya ulik. Karena bos, kemudian ada beberapa orang itu saking fanatiknya kepada Mas Yun. Semua hal itu ditafsir. Semua hal. Bahkan kemarin sempat ada komentar di laman saya, Bang tolong bang, Mas Yun itu sedang menggunakan pakaian seperti ini. Bagaimana pendapat abang? Kok menggunakan pakaian saja kok harus dipendapati sih? Gitu. Kalau menggunakan pakaian itu kan bebas. Ya mungkin ya sempat pendapati itu kesehariannya ketika dia menggunakan pakaian sederhana. Karena kesehariannya. Kalau umpamanya nanti Mas Yun kok pakai kain kuning, apa maksudnya? Mas Yun kok pakai topi yang miring, apa maksudnya? Ini kan terlalu apa istilahnya ya? Terlalu mengkultuskan lah istilahnya, dengan kata kasarnya mungkin ya, mengkultuskan Mas Yun. Janganlah, Mas Yun itu manusia biasa juga. Jangan kita jadikan kultus yang kemudian semua hal itu kita harus teliti. Sandalnya kok kayak gitu? Kok dia pakai itu? Enggak, yang perlu kita teliti adalah ranah panjangnya bos ya. Bisa kita teliti. Kalau umpamanya sikap Mas Yun yang setiap harinya seperti itu kita teliti. Kemudian kesederhananya, memang setiap harinya seperti itu, bisa kita ambil manfaatnya. Tapi kalau umpamanya sesekali dia menggunakan apa, kemudian kita kok Mas Yun itu sedang pakai pakai apa ya, mungkin itu spekulasinya luar biasa gitu. Tapi itu kalau umpamanya masih sekedar Mas Yun kok pakai kalung, mungkin itu hadiah dari Bunda Fauzana. Mas Yun kok Bunda pakai cincin, mungkin itu hadiah dari Mas Yun. Itu kan cuma spekulasi ataupun tafsiran-tafsiran kita. Nah itu bebas-bebas saja. Tapi kalau umpamanya menafsir dengan hikmah,
sesuatu hal yang masih belum fakta gitu, janganlah. Itu mengkultuskan namanya, bos. Kayak contoh ya, Mas Yun kok pakai baju kuning. Apa maksudnya ini? Ini kayak peramal togel, bos. Semua hal itu ditafsir. Janganlah ya. Itu kalau menurut saya saking kebarbaran yang negatif sih. Kita nikmati, kita pelajari dari sikap sifat Mas Yun. Kemudian Bunda. Bunda itu saat apa kemudian kita tafsir dengan negatif, dengan apa gitu. Janganlah, jangan terlalu barbar. Ya, jangan terlalu barbar. Barbar boleh, tapi barbar yang positif seperti yang telah saya katakan, semakin kreatif, semakin menambah barbarnya itu semakin memperbanyak persaudaraan, persahabatan. Barbarnya itu nggak melihat kasta, nggak melihat kelas, tapi kita gabung semuanya itu gabungnya itu dengan cara barbar. Nggak bertanya, nggak kenalan dulu. Mas, kamu dari mana, Mas? Ayo kita bersahabat. Nggak kenalan dulu. Ayo kita bersahabat langsung yuk. Barbarnya seperti ini kita. Jadi kita itu nggak tanya, Mas kamu dari mana, namanya siapa? Oh ya, kalau bisa yuk, bisa nggak kita bersahabat? Tapi Van Yun Fai nggak seperti itu. Barbar langsung. Mas, Van Yun Fai ya? Iya, oh sahabat saya. Nggak perlu tanya nama, nggak perlu tanya dari mana dan sebagainya. Langsung, oh sahabat saya. Sama-sama. Gitu langsung. Ini barbar. Tapi yang positif ini. Untuk berteman, kita nggak perlu mencari alasan. Untuk berteman itu, nggak perlu mencari alasan. Untuk bersaudara, kita nggak perlu mencari alasan. Tapi nilai negatifnya, seperti yang telah saya katakan, adalah yang tidak kita suka dari beberapa konten-konten yang membahas tentang Mas Yun, kemudian kritisi dengan besar, dengan kasar. Kemudian menafsir pekerjaan Mas Yun, kemudian Bunda dengan tafsiran-tafsiran yang ya ngawur kadang-kadang gitu lah. Sehingga seakan-akan sampai ya mengkultuskan gitu. Bukan hanya sekedar kagum, tapi mengkultuskan. Janganlah. Jangan seperti itu. Itu mungkin dari saya. Ya. Saya itu sering mengulik tentang Mas Yun. Saya memang sering mengulik tentang Mas Yun. Tapi dengan tafsiran-tafsiran yang saya lihat dari beberapa bukti-bukti yang nyata. Kemudian saya angkat, kemudian saya kaitkan dengan beberapa fakta-fakta sosial. Dan ini memang masuk akal gitu. Baru kemudian saya putuskan bahwa ini baik. Gitu. Jadi langsung jangan memberikan kesimpulan dari suatu hal yang masih belum jelas dikaitkan dengan faktanya dan sebagainya. Jangan terlalu mengkultuskan. Gitu. Bahkan bos ya, saking barbarnya gitu. Saking barbarnya. Mas Yun sudah sampaikan, tolong sobat-sobat yang lain, jangan datang ke rumah, saya nggak siap untuk menemui kalian satu persatu. Tubuh saya itu sudah sakit, tubuh saya sudah nggak sanggup. Wah, masih diserang kediamannya. Aduh, saking barbarnya itu. Kasih kepada Mas Yun itu. Ya kalau barbarnya itu positif, bos. Kayak kemudian ketika Mas Yun live dengan Bunda, ataupun Bunda live sendirian, kemudian gift-nya itu, bos ya, juga barbar kepada mereka. Nggak apa-apa, itu barbar yang positif. Jadi kita menjadi barbar yang positif atau barbar yang negatif. Berkacalah kepada kita sendiri. Mungkin itu, bos. Ya entah nanti akan saya dapat serangan atau tidak ini. Setuju atau tidak, mungkin bisa diletakkan di dalam komentar. Jadi sebelumnya, bos, maaf lagi. Saya bukan niat untuk menggurui dan juga tidak ada hak saya untuk mengajari. Cuma ini sekedar mungkin pemikiran saya sendiri sebagai orang baper terhadap Yunfa itu. Saya suka kepada Mas Yun. Saya suka kepada Bunda Fauzana. Jadi semua hal dari mereka saya ulik semampu saya, tapi semampu saya. Gitu. Dan hasil ulikan itu sering saya sampaikan di channel ini. Hasil ulikan dari sudut pandang orang baper, diterima atau tidak, ditonton atau tidak, nggak tahu. Gitu. Walaupun terkadang saya juga menyuguhkan apa yang saya suka dari mereka. TikTokannya saya tayangkan lagi, lagunya saya tayangkan lagi, biar dinikmati bersama. Jadi sahabat,
Jadilah sobat ngarit yang baik, walaupun barbar. Tapi menjadi barbar yang positif, bukan barbar yang negatif. Memberikan berita-berita yang gak jelas dan sebagainya itu kan barbar yang negatif gitu. Karena lebihnya mohon maaf. Mungkin bahasa saya kasar selama ini, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.